Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Bali United dengan Madura United, di mana kedua tim sama-sama memperoleh hasil imbang 1-1. Dan untuk Bali United seperti biasa, yang saya ingin lihat bagaimana perkembangannya di skema permainannya Teko. Karena berapa kali saya lihat permainan Bali United ya, berbicara di skema permainan, ini selalu inkonsisten. Atau bahkan di 3 pertandingan terakhir, 5 pertandingan terakhir, Bali United ini bermain seperti tidak ada skema. Ya, ini jujur dari analisa saya ya, menurut saya. Makanya untuk hasil-hasil yang dicapai dari Bali United, ya kita juga bisa lihat sangat inkonsisten sekali. Karena skema permainannya ini juga inkonsisten menurut saya. Lalu untuk Madura United, ini yang saya ingin lihat adalah semenjak peninggalan dari Fabio Lefundes ya. Memang saya belum bisa menilai cukup jauh untuk Madura United karena di 3 pertandingan terakhir walaupun tanpa terkalahkan ya, tapi memang untuk menyimpulkan gaya permainan Madura United ini saya masih perlu proses. Jadi kita langsung aja melihat di babak pertama bagaimana Bali United sudah unggul dulu melalui golnya Eber Beza. Itu gol yang boleh dibilang cukup bagus ya, karena skill individu dari Eber Beza yang bisa duet dengan Jaja, tapi akhirnya Eber Beza dulu yang berhasil mencotek bola ya dengan kaki luar melengkung ya ke gawang dari Randy Oscario. Jadi di sini Bali United sudah unggul 1-0. Dan saya melihat bahwa permainan Madura United sebenarnya di skema permainannya di babak pertama ini jauh lebih baik daripada Bali United. Kenapa? Karena semua sektor dari Madura United ini hidup. Sedangkan untuk Bali United walaupun memainkan Tito, Eber Beza, lalu Haryono sebagai pivot, ini kembali lagi seperti skema permainannya nggak ada seperti terstruktur gitu loh. Seperti hanya mengandalkan passing-passing long ball, passing-passing cepat, nggak ada bola possession sama sekali. Atau berusaha para pemain tengah dari Bali United bisa mengendalikan bola possession dulu. Tapi cenderung seperti lolos aja gitu loh. Seperti mainnya nih langsung ke depan. Walaupun mengandalkan counter attack, tapi nggak begitu juga sebenarnya untuk melakukan permainan cepat. Karena benar-benar nggak efektif. Kecuali kalau passing-passing long ball-nya efektif, baru saya katakan itu strateginya Teko cukup bagus. Tapi ini benar-benar nggak efektif sama sekali. Berapa kali Madura United berhasil menang ya dalam duel passing-passing cepatnya Bali United. Ya, dan itu terus berkali-kali diulang oleh permainan Bali United. Makanya saya bilang bahwa skema permainan Bali United ya atau strateginya Teko ini seperti nggak berjalan sama sekali. Di sini Madura United juga belum memainkan Lulinha ya. Jadi Vizcara ditaruh di kiri, Malik Rizaldi di kanan, Peto di tengah, lalu ditopang oleh Jaja sebagai gelandang serang. Ini yang saya sudah berapa kali bahas juga untuk Madura United, bahwa sebenarnya tidak boleh menyalahkan isi pemainnya Madura United yang berapa kali kan saya mendengar komentar karena banyak faktor usia yang sudah ke atas. Jadi permainan Madura United ini seperti loyo gitu. Sebenarnya bukan itu. Karena memang di bawah Fabio Lefundes, skema permainan Madura United pun juga sama. Gak terlalu baik menurut saya. Ya, sedangkan sekarang benar-benar terlihat ya, ini yang saya bisa ambil dalam 3 pertandingan terakhir ya, termasuk lawan Bali United. Skema permainan Madura United ini lebih cenderung rapi. Ini yang menurut saya perbedaannya ya di pertandingan-pertandingan ini dan pertandingan kemarin ya semenjak dipegang oleh Fabio Lefundes adalah skema permainan dari Madura United yang sudah mulai rapi. Jadi membangun serangannya benar-benar rapi sekali. Gak hanya mengandalkan skill individu maupun mengandalkan permainan cepat, tapi lebih ke tempo pelan. Makanya kontribusi Jaja di pertandingan kali ini itu sangat berkontribusi sekali. Ya, karena berapa kali saya bilang ini Jaja semenjak penampilan Madura United inkonsisten, saya bilang ini kan Jaja seperti nggak perform ya. Itu karena memang nggak masuk skema permainan Madura United yang cepat, tapi memainkan Jaja. Dan kemarin lawan Bali United di babak pertama dengan tempo yang rapi, pelan ya, sektor kiri hidup, kanan hidup, Jaja bisa memberikan end passing yang cukup bagus ya, bisa mengendalikan bola possession. Ini karena permainan skemanya Madura United yang sudah mulai rapi, berjalannya nih pelan gitu loh, temponya pelan ya, jadi lebih rapi lah untuk Madura United. Ini yang saya bisa ambil di babak pertama, bahwa Madura United ini lebih mendominasi dari masalah skema permainan jauh lebih bagus daripada Bali United, walaupun memang Bali United sudah unggul 1-0. Lalu kita masuk di babak kedua. Nah, di babak kedua justru sebaliknya,
Bali United bisa mendominasi daripada Madura United ya. Kira-kira itu di 30 menit pertama lah. Bagaimana permainan Bali United condong lebih mendominasi daripada Madura. Ini karena para pemain Madura United ini seperti kebawa dengan permainan cepatnya Bali United. Ya, dan di sini akhirnya di babak kedua ini berbeda dengan di babak pertama. Kalau di babak pertama Madura United bisa mengatur tempo, justru di babak kedua Madura United sama Bali United ini sama-sama bermain cepat. Sama-sama bermain terbuka. Jadi cenderung lebih imbang nih di babak kedua. Bahkan sudah berapa kali menciptakan peluang dari kedua tim ya. Dari Irfan Jaya yang masih kebentur tiang ya, itu sayang sekali. Lalu ada Private juga ya, walaupun Spaso di sini nggak terlalu banyak mendapatkan support ya, jadi nggak terlalu menciptakan banyak peluang. Tapi dari pemain-pemain lainnya ini karena Madura United juga bermain terbuka, jadi di sini Bali United meladeninya ini lebih enak ya. Jadi ini yang disayangkan sebenarnya untuk Madura United di 30 menit pertama, bahwa permainannya justru nggak seperti di babak pertama yang bisa mengatur ritme permainan. Di babak kedua lebih condong bermain terbuka. Makanya Bali United ya, karena permainannya sama-sama terbuka, ya sudah tinggal berimbang aja. Siapa yang bisa menciptakan peluang lebih banyak, ya pasti akan menciptakan peluang gol yang lebih tinggi gitu ya persentasenya. Dan sebenarnya untuk kedua tim ini sama-sama berimbang di babak kedua. Sama-sama memiliki peluang yang berbahaya. Peluang emasnya ada, setengah-setengah peluang juga ada. Tapi di sini memang ya, untuk bolanya ini untuk Madura United terutama ya, yang banyak sekali mendapatkan peluang emas, tapi bolanya ini seperti nggak bisa masuk-masuk ya. Jadi Lulinha aja mendapatkan headingan, tapi bolanya masih ke tepis ya masih ke samping gawangnya Rido. Jadi memang berapa kali ketika Madura United bisa mendapatkan peluang, tapi bolanya ini nggak mau masuk-masuk. Saya juga gregetan ya pada saat nonton, peluang emas tapi bolanya kalau nggak ketangkis Rido ya melenceng gitu, padahal itu peluang emas. Nah akhirnya Malik Rizaldi dijatuhkan ya oleh pemain belakang Bali United, lalu mendapatkan penalti. Di sini Peto langsung bisa melakukan shoot ke kiri ya, jadi arah bolanya sudah nggak bisa ditebak oleh Rido. Jadi di sini yang saya bisa ambil kesimpulannya untuk Bali United, menurut saya untuk skema permainan masih belum ada perkembangan. Memang Bali United di babak kedua bisa lebih mendominasi atau bisa mengimbangi permainan Madura United daripada di babak pertama, itu karena Madura United-nya yang bermain terbuka. Gak bermain seperti di babak pertama yang bisa mengatur tempo atau mengatur ritme permainan. Makanya terlihat jelas ya, skema permainan Bali United ini bisa tercounter oleh ritme permainannya Madura United. Ya, jadi ini untuk Teko menurut saya, ya ini menurut analisa saya ya, ini perlu dipertimbangkan lagi. Karena Bali United harusnya bisa lebih bagus bermainnya. Dengan kualitas pemain yang dimiliki ya, Haryono juga bermain cukup bagus menurut saya. Ya, Tito, Sidik juga bermain cukup bagus ya, bermain di babak kedua. Tapi kembali lagi, skema permainannya ini dari Teko menurut saya nggak terlalu bagus, nggak terlalu memiliki strategi yang baik. Ya, ini menurut analisa saya ya. Sama seperti Madura United, saya sudah beberapa kali bilang Fabio Lefundes ini nggak terlalu bisa membuat skema permainan Madura United ini bagus. Dan akhirnya benar saja ya, dengan penampilan inkonsistennya Madura United, akhirnya memang Fabio Lefundes yang akhirnya memilih untuk memundurkan diri. Jadi ini semoga bisa menjadi pelajaran untuk Bali United, bahwa yang saya katakan sesuai dari analisa saya. Ya, jadi untuk Madura United yang saya bisa ambil ya, perkembangannya cukup baik ya, terutama dari di babak pertama ya, itu bisa mengatur ritme permainan, bermainnya rapi, membangun serangannya rapi. Tapi memang di babak kedua mungkin ada perubahan strategi, juga nggak tahu ya, karena Madura United bermain lebih terbuka nih. Tapi dengan bermain terbuka ini, artinya Bali United juga bisa menciptakan peluang. Ya, untungnya di sini Bali United juga gak bisa menambahkan gol ya dengan permainan terbukanya Madura United. Sedangkan untuk Madura United justru bisa menambahkan gol melalui titik putihnya Beto. Ya, jadi ini perkembangan yang saya bisa sementara saya bisa dapatkan dari Madura United ya. Semoga bisa konsisten seperti di babak pertama nih. Bermain cukup rapi nih. Jaja jadi bisa mengikuti skema permainannya Madura United karena bermain tempo pelan, membangun serangannya rapi. Jadi ini Jaja lebih bagus nih bermain untuk Madura United. Jadi ini aja untuk video yang saya bisa bagikan kepada kalian. Untuk Bali United dan juga Madura United tetap semangat. Semoga di pertandingan kedepannya kedua tim bisa meraih 3 poin. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.